Bagaimana jika saya katakan, salah satu sahabat paling agung dalam sejarah Islam, dulunya adalah musuh yang paling ditakuti oleh kaum muslimin. Seorang pria yang namanya membuat orang gemetar, yang langkah kakinya saja sudah cukup membuat suasana menjadi tegang, dan yang suatu hari pernah keluar rumah dengan pedang terhunus di tangannya. Bukan untuk melindungi, bukan untuk membela, tapi untuk satu tujuan mengerikan. Membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata dari Umar bin Khattab, sosok yang hari ini dikenal sebagai simbol keadilan, keberanian, dan ketegasan dalam Islam. Namun, bagaimana mungkin seseorang yang begitu membenci Islam justru berubah menjadi salah satu pembela terbesar agama ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Dan rahasia apa yang membuat hati sekeras batu itu akhirnya luluh oleh kebenaran? Bersiaplah, karena kisah ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga akan mengubah cara pandangmu tentang hidayah selamanya. Di tengah panasnya padang pasir Mekah, di antara hiruk-pikuk perdagangan dan kerasnya kehidupan suku Quraisy, hiduplah seorang pria yang namanya begitu disegani, sekaligus ditakuti. Dialah Umar bin Khattab, seorang pria dengan postur tinggi, tatapan tajam, dan keberanian yang tak tertandingi. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas, cerdas, dan tidak pernah ragu mengambil keputusan. Bagi masyarakat Quraisy, Umar adalah penjaga kehormatan tradisi, benteng yang kokoh terhadap segala bentuk perubahan. Namun ketika Islam mulai menyebar secara perlahan, membawa ajaran yang mengguncang kepercayaan lama, Umar justru berdiri di garis terdepan sebagai penentang paling keras. Baginya, Islam bukan sekedar agama baru. Ia adalah ancaman. Ancaman bagi kekuasaan, bagi tradisi, dan bagi tatanan yang selama ini dijaga mati-matian. Dan dari sinilah sebuah perjalanan besar dimulai. Perjalanan yang penuh amarah, konflik, dan kejutan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Karena tak ada yang menyangka bahwa pria yang begitu membenci Islam ini suatu hari justru akan menjadi salah satu pilar terkuat dalam sejarahnya. Sebelum kita masuk ke kisah yang lebih dalam dan penuh kejutan ini, pastikan kamu sudah menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kamu akan menemukan kisah-kisah luar biasa dari tokoh-tokoh besar yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Dan percayalah, kisah Umar bin Khattab ini akan menjadi salah satu yang paling membekas di hatimu. Di kota Makkah yang keras dan penuh persaingan, nama Umar bin Khattab bukan sekadar dikenal, ia ditakuti. Sejak muda, Umar tumbuh dalam lingkungan yang menuntut kekuatan, ketegasan, dan keberanian tanpa batas. Ia berasal dari suku Quraisy, suku paling berpengaruh di Makkah. Namun berbeda dengan sebagian orang yang hanya mengandalkan keturunan, Umar membuktikan dirinya dengan kemampuan nyata. Tubuhnya tinggi dan tegap, langkahnya mantap, suaranya lantang dan penuh wibawa. Jika ia berbicara, orang lain diam. Jika ia berjalan, orang-orang memberi jalan. Namun yang paling menonjol dari dirinya adalah ketegasannya yang tanpa kompromi. Umar bukan tipe orang yang mudah goyah. Sekali ia meyakini sesuatu benar, maka ia akan mempertahankannya sampai titik terakhir. Dan dalam pandangannya saat itu, kebenaran hanyalah satu, menjaga tradisi nenek moyang Quraisy. Ia adalah penjaga nilai-nilai lama, pelindung kehormatan suku, dan musuh bagi siapapun yang berani mengusik keseimbangan itu. Tak hanya kuat secara fisik, Umar juga dikenal sebagai salah satu dari sedikit orang Quraisy yang bisa membaca dan menulis, sebuah kemampuan langka pada masa itu. Ia cerdas, tajam dalam berpikir, dan mampu berargumentasi dengan kuat. Ketika terjadi perselisihan, Umar sering menjadi penengah. Ketika ada konflik, ia hadir sebagai sosok yang disegani. Ia bukan hanya petarung, tapi juga pemimpin. Namun di balik semua itu, ada sisi lain yang membuat namanya semakin menggetarkan. Umar adalah seorang yang keras, bahkan bisa dibilang tanpa belas kasihan terhadap apa yang ia anggap salah. Ia tidak mengenal setengah-setengah, tidak ada abu-abu dalam hidupnya, hanya hitam dan putih. Dan ketika Islam mulai muncul di Makkah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dianggapnya sebagai sesuatu yang berbahaya. Bukan hanya karena berbeda, tetapi karena ajaran itu perlahan mulai menarik perhatian banyak orang, termasuk dari kalangan Quraisy sendiri. Bagi Umar, ini bukan sekadar perbedaan keyakinan, ini adalah ancaman serius, ancaman yang bisa memecah belah keluarga,
menghancurkan tradisi, bahkan meruntuhkan kekuasaan Quraisy di Makkah. Dan Umar tidak akan tinggal diam. Semakin hari, ia semakin memperhatikan perkembangan Islam. Ia melihat bagaimana para pengikut Nabi Muhammad tetap teguh meski disiksa. Ia menyaksikan bagaimana ajaran itu menyebar secara diam-diam, namun pasti. Dan hal itu justru membuatnya semakin marah. Baginya keteguhan mereka bukanlah bukti kebenaran, tapi bentuk pembangkangan. Dan pembangkangan harus dihentikan. Di titik inilah, Umar mulai berubah dari sekadar penentang menjadi ancaman nyata bagi kaum muslimin. Keberaniannya membuatnya berada di garis depan dalam menghadapi siapapun yang mengikuti ajaran baru tersebut. Ia tidak segan menggunakan kekerasan, ia tidak ragu menunjukkan kemarahannya, dan semakin ia mencoba menekan, semakin besar pula tekadnya untuk menghentikan Islam dengan cara apapun. Nama Umar pun mulai dikenal bukan hanya sebagai tokoh Quraisy, tetapi sebagai salah satu musuh paling keras bagi kaum muslimin. Namun tak ada yang tahu bahwa di balik kerasnya hati itu, di balik kemarahan yang membara, sedang dipersiapkan sebuah perubahan besar, perubahan yang kelak akan mengguncang dunia. Dan semua itu akan dimulai dari satu peristiwa yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semakin hari, suasana Mekkah semakin berubah. Bisikan tentang ajaran baru itu mulai terdengar di sudut-sudut kota. Dari rumah ke rumah, dari percakapan kecil hingga diskusi diam-diam, nama Muhammad SAW mulai disebut dengan nada yang berbeda. Sebagian orang mulai tertarik, sebagian lagi mulai ragu. Namun bagi Umar bin Khattab, semuanya jelas, ini adalah ancaman. Bukan sekedar perbedaan keyakinan, tapi ancaman yang perlahan menggerogoti fondasi masyarakat Quraisy. Ajaran Islam datang membawa sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan tradisi yang telah dijaga selama ratusan tahun. Islam mengajarkan bahwa semua manusia setara, tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak. Yang mulia hanyalah yang paling bertakwa. Bagi sebagian orang ini terdengar indah, namun bagi Umar ini adalah kekacauan. Bagaimana mungkin sistem yang selama ini menjaga kehormatan suku tiba-tiba diruntuhkan? Bagaimana mungkin budak dan tuan dipandang sama? Bagaimana mungkin kepercayaan nenek moyang dianggap salah? Bagi Umar ini bukan hanya soal agama, ini soal harga diri, kehormatan dan kekuasaan. Dan lebih dari itu, Islam telah mulai memecah belah keluarga. Seorang ayah bisa berbeda keyakinan dengan anaknya, seorang saudara bisa berseberangan dengan saudaranya sendiri. Ikatan yang selama ini begitu kuat mulai retak. Dan Umar melihat semua ini dengan amarah yang semakin membara. Ia tidak bisa menerima perubahan itu, tidak bisa mentolerir apa yang ia anggap sebagai ancaman besar. Dan dari sinilah, kebenciannya terhadap Islam berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya penolakan, tapi permusuhan. Umar mulai secara terbuka menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Ia berdiri di antara para pembesar Quraisy yang berusaha menghentikan penyebaran Islam dengan berbagai cara. Ia berbicara lantang, mengkritik, mengecam. Namun semua itu tidak cukup, karena semakin mereka menekan, semakin kuat pula para pengikut Islam bertahan. Dan hal itulah yang paling membuat Umar tidak mengerti. Mengapa mereka tetap teguh meski disiksa? Mengapa mereka tidak menyerah meski dikucilkan? Apa yang sebenarnya membuat mereka begitu yakin? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak membuatnya penasaran, justru membuatnya semakin marah. Karena dalam pandangannya, keteguhan itu adalah bentuk pembangkangan yang harus dihentikan. Dan Umar bukan orang yang hanya berbicara. Ia adalah orang yang bertindak. Kemarahan yang ada dalam dirinya mulai berubah menjadi tindakan nyata. Ia tidak lagi hanya menjadi penonton, tapi menjadi bagian dari tekanan yang dialami kaum muslimin. Setiap kali ia mendengar ada orang yang masuk Islam, hatinya bergejolak. Setiap kali melihat ajaran itu menyebar, kemarahannya semakin tak terbendung. Baginya ini harus dihentikan. Dengan cara apapun. Dan semakin ia mencoba melawan, semakin besar pula tekadnya untuk memusnahkan pengaruh Islam dari Makkah. Namun tanpa ia sadari, di balik kebenciannya yang begitu besar, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sebuah konflik dalam dirinya, yang kelak akan menjadi awal dari perubahan terbesar dalam hidupnya. Karena terkadang, semakin keras seseorang menolak kebenaran, semakin dekat sebenarnya ia dengan hidayah. Dan Umar sudah semakin dekat, meski ia belum menyadarinya sama sekali. Makkah, yang dahulu dikenal sebagai kota perdagangan yang ramai dan penuh kehidupan, kini berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan. Di balik hiruk-pikuk pasar dan ramainya kafilah yang datang dan pergi, tersimpan penderitaan yang tidak semua orang berani melihatnya.
kaum muslimin hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka bukan hanya ditolak, bukan hanya dihina, mereka disiksa. Ajaran Islam yang mereka yakini dengan sepenuh hati harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Banyak dari mereka adalah orang-orang lemah, budak, kaum miskin, dan mereka yang tidak memiliki perlindungan dari suku besar. Dan justru merekalah yang menjadi sasaran paling empuk. Di bawah terik matahari gurun yang membakar, tubuh-tubuh lemah itu dipaksa bertahan di atas pasir panas. Tangan dan kaki diikat, punggung dipukul, dan mereka dipaksa untuk meninggalkan keyakinan mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin mereka disiksa, semakin kuat mereka bertahan. Kalimat tauhid tetap terucap meski tubuh mereka melemah. Dan pemandangan itulah yang membuat sebagian orang terdiam, namun tidak bagi Umar bin Khattab. Bagi Umar, ini adalah bagian dari usaha untuk menghentikan apa yang ia anggap sebagai penyimpangan. Ia melihatnya sebagai tindakan yang perlu, sebagai cara untuk menyadarkan mereka yang telah keluar dari jalan nenek moyang. Dan dengan karakter Umar yang tegas dan tanpa kompromi, ia tidak ragu berada di tengah-tengah tekanan itu. Namanya semakin dikenal sebagai salah satu sosok yang paling keras terhadap kaum muslimin. Jika ia mendengar ada seseorang yang masuk Islam, ia akan mendatanginya. Jika ia melihat ada yang mulai mengikuti ajaran Nabi, ia tidak segan untuk menunjukkan kemarahannya. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan. Di sisi lain, kaum muslimin hidup dalam keterbatasan. Mereka harus beribadah secara sembunyi-sembunyi, berkumpul dalam diam, menguatkan satu sama lain di tengah tekanan yang begitu besar. Setiap hari adalah ujian, setiap langkah adalah risiko. Namun di tengah semua itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bukannya melemah, iman mereka justru semakin kuat. Dan inilah yang membuat Umar semakin gelisah. Ia tidak mengerti mengapa mereka tidak menyerah, mengapa mereka tetap bertahan, bahkan ketika disiksa tanpa ampun. Apa yang membuat mereka begitu yakin? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, meski ia mencoba menutupinya dengan amarah. Karena bagi Umar, tidak mungkin sesuatu yang salah bisa melahirkan keteguhan seperti itu. Namun alih-alih mencari jawaban, ia memilih untuk menekan lebih keras. Baginya, jika mereka tidak berhenti, maka tekanan harus ditingkatkan. Dan di titik inilah, situasi di Makkah mencapai puncaknya. Permusuhan terhadap Islam tidak lagi sekadar penolakan, tapi sudah menjadi konflik terbuka. Kaum Quraisy semakin keras, kaum muslimin semakin tertekan, dan Umar berada tepat di tengah pusaran itu, sebagai simbol kekuatan Quraisy dan sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kaum muslimin saat itu. Namun tanpa ia sadari, semua yang ia lihat, semua keteguhan yang ia saksikan, diam-diam mulai mengguncang sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia yakini, mulai dipertanyakan. Namun Umar belum siap mengakuinya. Ia memilih untuk tetap keras, tetap menolak, tetap melawan. Hingga suatu hari, semua tekanan, kemarahan, dan kebencian itu akan membawanya pada satu keputusan besar, keputusan yang akan mengubah segalanya. Dan dari sanalah, kisah ini akan memasuki titik paling menegangkan dalam hidup Umar bin Khattab. Hari itu, udara Makkah terasa lebih panas dari biasanya. Bukan hanya karena terik matahari yang membakar pasir, tetapi karena amarah yang membara di dalam dada seorang pria bernama Umar bin Khattab. Segala yang ia lihat dalam beberapa waktu terakhir telah mencapai titik puncaknya. Islam tidak lagi sekadar ajaran kecil yang tersembunyi. Ia mulai tumbuh, mulai menyebar. Dan yang paling membuat Umar tidak bisa menerima, ajaran itu semakin sulit dihentikan. Tekanan demi tekanan yang diberikan tidak membuat kaum muslimin mundur. Ancaman demi ancaman tidak membuat mereka menyerah. Justru sebaliknya, mereka semakin kuat, semakin teguh, semakin yakin. Dan bagi Umar, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Di dalam pikirannya, hanya ada satu kesimpulan. Selama Muhammad masih hidup, semua ini tidak akan pernah berhenti. Kalimat itu terus berputar di kepalanya, menguatkan tekadnya, menghapus keraguan yang mungkin sempat muncul. Baginya, akar dari semua perubahan ini hanya satu. Dan jika akar itu dicabut, maka semuanya akan selesai. Di titik itulah, sebuah keputusan besar diambil. Bukan lagi sekadar menentang, bukan lagi sekadar menekan, tapi mengakhiri semuanya sekaligus. Umar berdiri, wajahnya tegas, tatapannya tajam. Ia mengambil pedangnya. Logam dingin itu berkilau di bawah sinar matahari, seakan menjadi saksi dari keputusan yang begitu besar.
Sebuah keputusan yang tidak hanya akan menentukan nasib seseorang, tetapi juga arah sejarah. Langkahnya mulai bergerak, mantap, cepat, tanpa ragu. Setiap pijakan kakinya di atas pasir Makkah membawa satu tujuan, mencari Muhammad dan menghabisinya. Orang-orang yang melihatnya bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Ini bukan Umar yang biasa marah. Ini bukan sekadar emosi sesaat. Ini adalah tekad. Tekad yang lahir dari keyakinan bahwa apa yang ia lakukan adalah benar. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi berbagai hal. Tentang kehormatan Quraisy, tentang tradisi nenek moyang, tentang ketakutan bahwa semua itu akan runtuh. Dan semakin ia memikirkannya, semakin kuat pula langkahnya. Tidak ada ruang untuk ragu. Tidak ada tempat untuk belas kasihan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang sebenarnya sedang terjadi tanpa ia sadari. Sebuah pergolakan dalam dirinya, karena jauh di dalam hati, ia telah melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Keteguhan kaum muslimin, keberanian mereka dalam menghadapi siksaan, dan keyakinan yang tidak goyah sedikitpun, semua itu sebenarnya telah meninggalkan jejak dalam pikirannya. Namun Umar memilih untuk menutupinya dengan kemarahan. Ia tidak ingin bertanyakan, ia tidak ingin ragu, ia hanya ingin semua ini berakhir. Dan baginya, hanya ada satu cara. Langkahnya semakin cepat, pedang di tangannya terasa semakin berat, bukan karena fisiknya, tetapi karena keputusan yang ia bawa. Namun ia tetap berjalan, hingga di tengah perjalanan, seseorang menghadangnya, tatapan mereka bertemu, dan dalam sekejap, arah perjalanan Umar akan berubah. Bukan karena ia kehilangan keberanian, tapi karena ia akan dihadapkan pada sebuah kenyataan yang jauh lebih mengejutkan daripada apapun yang ia bayangkan sebelumnya. Dan dari titik itulah, perjalanan Umar bin Khattab tidak lagi sama. Langkah Umar bin Khattab masih mantap. Pedang di tangannya menggenggam erat, dan amarah di dadanya belum juga padam. Tujuannya jelas. Hari itu, ia ingin mengakhiri semuanya. Namun di tengah perjalanan, takdir mulai memainkan perannya. Dari kejauhan, seseorang melihat Umar berjalan dengan wajah penuh kemarahan. Tatapannya tajam, langkahnya cepat, dan yang paling mencolok, pedang terhunus di tangannya. Orang itu segera menghampiri Umar. "Apa yang akan kau lakukan, wahai Umar?" tanyanya, dengan nada hati-hati. Umar menjawab tanpa ragu, tanpa sedikit pun menyembunyikan niatnya. "Aku akan membunuh Muhammad." Jawaban itu keluar begitu saja, tegas, dingin, dan penuh keyakinan. Orang itu terdiam sejenak. Ia tahu, ini bukan ancaman biasa. Umar benar-benar serius. Namun alih-alih mencoba menghentikan secara langsung, ia memilih cara lain. Sebuah kalimat yang sederhana, namun menghantam tepat sasaran. "Apakah kau pikir Bani Hashim akan membiarkanmu hidup setelah itu? Mengapa kau tidak mengurus keluargamu sendiri terlebih dahulu?" Umar mengernyit. "Keluargaku, apa maksudmu?" Orang itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata perlahan, "Adikmu dan suaminya. Mereka telah mengikuti agama Muhammad." Seakan waktu berhenti sejenak. Kata-kata itu menghantam Umar jauh lebih keras daripada apapun sebelumnya. Adiknya, darah dagingnya sendiri, mengikuti ajaran yang selama ini ia benci? Amarahnya yang tadi terarah kepada Nabi Muhammad, kini berbalik arah. Lebih dekat, lebih personal, lebih membakar. Tanpa berpikir panjang, Umar langsung mengubah arah langkahnya. Pedang masih di tangan, wajahnya semakin tegang, nafasnya berat. Kini tujuannya bukan lagi Rasulullah, tapi rumah adiknya sendiri. Setiap langkahnya terasa lebih cepat, lebih keras, seakan tanah pun bisa merasakan kemarahannya. Di dalam kepalanya, berbagai pikiran bercampur menjadi satu. Bagaimana mungkin keluarganya sendiri mengikuti ajaran itu? Bagaimana mungkin ia tidak mengetahuinya selama ini? Dan yang paling menyakitkan, bagaimana mungkin mereka berani melakukannya tanpa pengetahuannya? Baginya, ini bukan sekedar perbedaan keyakinan. Ini adalah pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap keluarga, terhadap tradisi, terhadap apa yang selama ini ia jaga mati-matian. Sesampainya di depan rumah adiknya, langkahnya terhenti sejenak. Namun bukan karena ragu, melainkan karena ia mendengar sesuatu dari dalam. Suara yang asing, namun menenangkan. Lantunan ayat Al-Quran. Umar terdiam sejenak. Suara itu berbeda, tidak seperti syair biasa, tidak seperti ucapan manusia pada umumnya. Namun sebelum hatinya sempat mencerna lebih jauh,
amarah kembali mengambil alih. Dengan keras, ia mengetuk pintu. Suara di dalam langsung berhenti. Keheningan mendadak menyelimuti. Dan dalam sekejap, suasana berubah menjadi tegang. Umar berdiri di depan pintu, dengan pedang di tangan, dan kemarahan yang siap meledak kapan saja. Sementara di dalam, adiknya dan suaminya menyadari bahwa badai besar telah datang. Namun mereka juga tahu bahwa apa yang mereka pegang sekarang adalah kebenaran, dan kebenaran tidak akan mereka lepaskan, meski harus menghadapi seseorang seperti Umar. Di titik inilah, semua yang selama ini dibangun dalam diri Umar, keyakinan, kemarahan, dan prinsip hidupnya, akan diuji. Bukan oleh musuh, tapi oleh keluarganya sendiri. Dan dari balik pintu itu, sebuah peristiwa besar akan terjadi. Peristiwa yang tidak hanya mengguncang emosi Umar, tapi juga mulai membuka celah di hati yang selama ini begitu keras. Celah kecil, yang kelak akan menjadi pintu menuju hidayah. Pintu itu akhirnya terbuka, dan di sanalah Umar berdiri. Dengan napas yang berat, wajah yang dipenuhi amarah, dan pedang yang masih tergenggam erat di tangannya. Tatapannya langsung menyapu isi ruangan. Adiknya dan suaminya terlihat gugup. Wajah mereka menyimpan ketegangan yang sulit disembunyikan. Namun bagi Umar, satu hal yang lebih penting. Apa yang tadi kalian baca? Suaranya berat, penuh tekanan. Tidak ada jawaban. Keheningan justru membuat suasana semakin mencekam. Umar melangkah masuk. Langkahnya keras. Setiap pijakan seperti membawa ledakan emosi yang siap meledak kapan saja. Aku mendengar sesuatu. Jangan kalian sembunyikan dariku. Kali ini suaranya lebih tinggi, lebih tajam, lebih menekan. Namun jawaban yang ia terima bukanlah penolakan. Adiknya mencoba menjawab dengan hati-hati. Namun sebelum kalimat itu selesai, amarah Umar meledak. Ia tidak lagi mampu menahan emosinya. Perdebatan terjadi. Kata-kata saling terlempar, nada suara semakin meninggi. Hingga akhirnya, situasi berubah menjadi kekerasan. Umar kehilangan kendali. Tangannya mendorong, memukul, dan melampiaskan kemarahan yang selama ini ia pendam. Ruangan itu, yang awalnya tenang, kini berubah menjadi penuh ketegangan dan rasa sakit. Namun di tengah semua itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak pernah Umar bayangkan sebelumnya. Adiknya, yang terluka, tetap bertahan. Dengan suara yang bergetar, namun penuh keberanian, ia berkata, "Wahai Umar, lakukan apapun yang kau mau. Kami tidak akan meninggalkan Islam." Kalimat itu sederhana, namun menghantam Umar dengan kekuatan yang luar biasa. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, kemarahannya seperti tertahan. Tatapannya berubah. Ia melihat darah di wajah adiknya. Ia melihat keteguhan di matanya. Dan untuk sesaat, hatinya terguncang. Bagaimana mungkin seseorang bisa seteguh ini? Bagaimana mungkin mereka tetap bertahan meski disakiti? Umar mundur selangkah. Napasnya masih berat, namun pikirannya mulai berputar. Amarah yang tadi membara, kini bercampur dengan sesuatu yang baru, keraguan. Dan untuk pertama kalinya, ia ingin tahu, apa yang kalian baca tadi? Suaranya kini lebih rendah, meski masih tegas. Adiknya menatapnya. Ada keheningan sejenak, lalu ia berkata, "Kau tidak akan menyentuhnya, kecuali dalam keadaan suci." Umar terdiam. Permintaan itu sederhana, namun terasa berbeda. Namun entah mengapa, kali ini Umar tidak membantah. Ia menuruti. Ia membersihkan dirinya. Dan untuk pertama kalinya, dalam hidupnya, ia mendekati sesuatu, bukan dengan amarah, tapi dengan rasa ingin tahu. Lembaran itu diberikan kepadanya. Tangannya yang kuat, kini memegangnya dengan cara yang berbeda. Matanya mulai membaca. Perlahan, setiap huruf, setiap kata, masuk ke dalam pikirannya. Dan sesuatu mulai terjadi. Ayat-ayat itu bukan seperti kata-kata biasa, bukan seperti syair, bukan seperti ucapan manusia. Ada kekuatan di dalamnya, ada keindahan, ada kebenaran yang tidak bisa ia tolak. Semakin ia membaca, semakin dalam ia merasakannya. Dan tanpa ia sadari, hati yang selama ini begitu keras mulai melemah. Pikirannya yang penuh penolakan mulai terbuka. Ia berhenti membaca. Napasnya tertahan. Lalu ia berkata, dengan suara yang berbeda, "Betapa indahnya kalimat ini, dan betapa mulianya." Kalimat itu keluar
bukan dari logika semata, tapi dari hati. Hati yang baru saja disentuh oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan di titik itulah, Umar bin Khattab, yang selama ini dikenal sebagai penentang keras Islam, mulai berubah. Bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, tapi karena kebenaran, yang akhirnya ia lihat dengan mata hatinya sendiri. Dan dari momen itu, satu langkah besar telah terjadi. Langkah menuju cahaya, yang selama ini ia lawan. Namun kini, justru mulai ia dekati. Ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini, bukan karena ketegangan, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi di dalam diri Umar bin Khattab. Lembaran ayat yang tadi ia baca masih terbayang jelas di pikirannya. Kata demi kata, seolah terus bergema, menembus lapisan demi lapisan hatinya yang selama ini tertutup rapat. Ia berdiri diam. Pedang yang sejak tadi ia genggam, kini terasa berbeda. Bukan lagi simbol kekuatan. Bukan lagi alat untuk melampiaskan amarah. Tapi seakan menjadi saksi bahwa dirinya sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada masa lalunya sebagai penjaga tradisi Quraisy, sebagai penentang Islam, sebagai sosok yang ditakuti. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang baru saja ia rasakan. Kebenaran yang tidak bisa ia sangkal, keindahan yang tidak bisa ia bantah, dan ketenangan yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Umar menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak berbicara dengan kemarahan. Ia tidak lagi dipenuhi emosi. Ia justru dipenuhi pertanyaan. Namun bukan pertanyaan yang menolak, melainkan pertanyaan yang mencari. Di mana Muhammad sekarang? Suara itu keluar dengan tenang, namun penuh makna. Adiknya terdiam sejenak. Ia bisa merasakan bahwa sesuatu telah berubah. Ini bukan Umar yang datang dengan amarah tadi. Ini adalah Umar yang sedang mencari jawaban. Dan jawaban itu hanya bisa ia temukan di satu tempat, di hadapan Rasulullah. Setelah mengetahui keberadaan Nabi Muhammad SAW, Umar pun berbalik. Langkahnya kembali berjalan. Namun kali ini, bukan dengan amarah, bukan dengan kebencian, melainkan dengan tekad yang jauh lebih dalam. Perjalanan yang sebelumnya ia niatkan untuk membunuh, kini berubah menjadi perjalanan untuk mencari kebenaran. Setiap langkah terasa berbeda. Pikirannya dipenuhi oleh ayat-ayat yang baru saja ia baca. Hatinya bergejolak, namun bukan karena marah, melainkan karena sesuatu yang sedang tumbuh, keyakinan. Sementara itu, di tempat Rasulullah berkumpul bersama para sahabat, suasana penuh kewaspadaan. Ketika kabar datang bahwa Umar bin Khattab sedang menuju ke sana, ketegangan langsung terasa. Nama Umar bukan nama biasa. Ia dikenal keras, tegas, dan berbahaya. Beberapa sahabat merasa khawatir. Apa yang akan ia lakukan? Apakah ia datang untuk menyerang? Namun di tengah kekhawatiran itu, Rasulullah SAW tetap tenang, karena beliau tahu bahwa hati manusia berada dalam genggaman Allah. Dan ketika pintu itu diketuk, semua mata tertuju ke arah yang sama. Umar berdiri di luar. Sosok yang selama ini menjadi ancaman, kini berada di depan pintu. Namun kali ini, ia tidak datang dengan teriakan, tidak datang dengan amarah. Ia datang dengan sesuatu yang berbeda. Pintu dibuka. Umar masuk. Tatapan para sahabat tertuju padanya. Namun ia tidak memperhatikan mereka. Matanya hanya tertuju pada satu sosok. Rasulullah SAW. Langkahnya mendekat. Jarak semakin dekat. Dan di titik itulah, terjadi momen yang akan mengubah sejarah selamanya. Umar berdiri di hadapan Rasulullah. Detik-detik terasa begitu lambat. Lalu, dengan suara yang tegas, namun penuh ketulusan, ia mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidupnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah,
dan engkau adalah utusan Allah. Keheningan sejenak, lalu pecah menjadi kebahagiaan. Para sahabat tak mampu menahan haru. Seseorang yang dulu menjadi musuh paling keras, kini berdiri sebagai saudara. Bukan hanya masuk Islam, tapi menjadi bagian dari kekuatan besar yang akan mengubah dunia. Dan sejak hari itu, Umar bin Khattab bukan lagi sosok yang sama. Ia tidak kehilangan ketegasannya, tidak kehilangan keberaniannya, namun semua itu kini berada di jalan yang benar. Dari pembenci, menjadi pembela, dari penentang, menjadi penjaga, dan dari hati yang keras, menjadi hati yang tunduk kepada kebenaran. Inilah awal dari perjalanan besar. Seorang pria, yang kelak akan dikenal sebagai salah satu pemimpin paling adil dalam sejarah Islam. Dan semua itu, dimulai dari satu momen ketika hatinya akhirnya menerima hidayah. Kisah Umar bin Khattab bukan sekedar cerita tentang masa lalu. Bukan hanya tentang seorang tokoh besar dalam sejarah Islam. Ini adalah kisah tentang perubahan. Perubahan yang begitu dahsyat, hingga mampu mengubah seorang musuh menjadi pembela. Mengubah kebencian menjadi cinta, dan mengubah hati yang keras menjadi penuh keimanan. Siapa yang menyangka? Seseorang yang pernah berjalan dengan pedang untuk membunuh Nabi, justru menjadi salah satu orang yang paling dicintai oleh Nabi. Siapa yang menyangka? Sosok yang dulu ditakuti karena kekerasannya, justru dikenang karena keadilannya. Dan dari kisah ini, kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk menerima hidayah. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk berubah. Dan tidak ada manusia yang terlalu jauh untuk kembali kepada kebenaran. Karena hidayah bukan tentang siapa kita dulu, tapi tentang siapa kita mau menjadi hari ini. Mungkin saat ini kita merasa jauh, mungkin kita merasa penuh kesalahan, atau bahkan merasa tidak pantas. Namun kisah Umar mengajarkan bahwa satu momen saja bisa mengubah segalanya. Satu keputusan, satu langkah, satu keikhlasan bisa membawa kita menuju jalan yang benar. Dan siapa tahu, kisah ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk kita renungkan dan kita jadikan titik awal perubahan dalam hidup kita. Jika kamu merasa tersentuh dengan kisah luar biasa ini, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai dukunganmu, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya, dan bagikan video ini ke teman-temanmu agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah ini. Tuliskan juga di kolom komentar kisah siapa lagi yang ingin kamu dengar selanjutnya. Karena di channel ini, kita tidak hanya menceritakan sejarah, kita menghidupkan kembali kisah-kisah luar biasa yang bisa mengubah cara kita memandang hidup. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, kadang perubahan terbesar dalam hidup dimulai dari satu kisah sederhana yang menyentuh hati.